Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ricardo Diono. Di sini saya ingin berbagi sedikit mengenai materi yang saya dapatkan di perkuliahan, yaitu perencanaan strategis. Mari kita saksikan saja ya. Jadi, untuk pertamanya saya ingin mengetahui, kira-kira apa sih kalimat yang muncul ketika saya mengatakan perencanaan strategis? Mungkin sebagian besar dari kalian akan memikirkan strategi. Jadi, strategi sendiri ini apa sebenarnya? Mari kita lihat penjelasannya. Strategi adalah pelaksanaan sebuah gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Jadi, apa hubungannya antara strategi dengan perencanaan strategis? Perencanaan strategis sendiri adalah sebuah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya demi mencapai strategi ini. Jadi, kita bisa lihat di sini eh, antara strategi dan perencanaan strategis sebenarnya ada hubungan. Apa sih hubungannya? Ini adalah analoginya. Nah, jadi perencanaan strategis ini bisa memiliki lebih dari satu strategi. Dan strategi ini sendiri adalah sebuah kegiatan yang spesifik untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan perencanaan strategis adalah kondisi yang general dan kondisi yang umum untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dengan caranya yaitu melaksanakan strategi-strategi yang telah ditentukan ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contohnya. Jadi contoh yang saya ambil di sini adalah sebenarnya saya memiliki dua contoh. Untuk yang contoh yang pertama ini saya akan mengambil contoh dari game, karena tentu saja kita bisa ngerti apa bisa uh, kita lihat bahwa banyak game yang mengutilisasikan perencanaan strategis. Jadi game pertama adalah yaitu Age of Empire. Jadi di Age of Empire ini antara pemainnya satu dan pemain yang lain saling bertujuan untuk memenangkan game ini. Jadi mereka memiliki beberapa strategi di dalamnya. Jadi strategi-strategi tersebut ya mungkin yang untuk pertama mungkin mereka akan membangun uh, bangsanya mereka sehingga mereka dapat tetap survive hidup. Mereka bisa tetap uh, eksis sehingga dengan akhir dari game ini. Mungkin yang kedua adalah mereka untuk mampu untuk menjadi negara yang bertahan dan mampu mendominasi negara yang lain. Itu sih kalau contoh dari segi game. Namun kalau untuk contoh yang nyata, kita bisa melihat BCA. Jadi BCA di sini adalah merupakan contoh yang nyata dari perencanaan strategis. Jadi BCA ini dalam mendapatkan nasabahnya ya, dalam pertama kalinya itu mereka mengutilisasikan namanya mereka mengimplementasikan sebuah terobosan baru, yaitu mereka menggunakan mesin ATM untuk pertama kalinya. Jadi BCA ini adalah bank yang pertama kali menggunakan ATM dalam bisnis perbankannya. Dan ini terbukti efektif sehingga banyak nasabah yang beralih ke BCA. Setelah itu bank-bank lain mengikuti strategi tersebut, lalu BCA merubah kembali strateginya menjadi mereka membuat sebuah sistem baru yaitu Flash. Setelah itu begitu juga sama, bank lain mengikuti, lalu BCA merubah lagi strateginya. Jadi strategi di sini itu tidak selalu tetap. Mereka bisa berubah terus tergantung dengan kondisi. Jadi di sini BCA benar-benar menggunakan sumber dayanya untuk mencapai tujuannya yaitu mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya. Mungkin itu adalah akhir dari presentasi yang bisa saya bagikan ke kalian, ke para penonton sekalian. Terima kasih atas waktunya.